Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Ketua MUI, terima kasih kehadirannya. Kepala Dinas Pendidikan, juga dari pengawas sekolah, juga hadir Ketua PGRI, Ketua Dewan Pendidikan, juga dari staf jabat semua dari Dinas Pendidikan dan karyawan-karyawati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita bisa mengadakan ulang tahun guru ke-77 dalam keadaan sehat walafiat. Usianya sudah tua, tapi guru penampilannya harus muda. Ini sulit ini. Jadi saya sudah tua, tapi penampilan harus muda. Setiap hari saya itu jalan kaki 10.000 langkah. Tadi baru selesai. Jadi kalau saya ada di Madiun, itu harus saya lakukan. Sehingga tidak ada, saya meniru di Korea. Korea itu bagus sekali ya. Orang itu sehat-sehat. Orangnya itu apa ya, najis itu, ganteng-ganteng, ayu-ayu, najis. Dan lansia-lansia itu kerja gerakan badan semuanya setiap pagi. Gak enak bodi rusak, gak enak belas. Kelas berat itu gak enak. Enak kono langka, golek wong gede lume langka gak enak. Langka di sana langka sekali. Kayak wong melaku coba cepet. Di mana dia bisa jalan. Dan semua trotoar itu bisa digunakan jalan. 8 meter itu yang 1,5 untuk jalan, 1,5 untuk sepeda. Sekitarnya bunga, luar biasa. Ini yang saya pertama itu di KN-nya sana. Jadi sana ada kota baru yang nanti akan menjadi ibu kotanya yang seperti Indonesia ke Kalimantan, tapi sana udah hampir jadi. Luar biasa. Itu saya lihat sampah. Sampah itu di sana tidak seperti kita. Sampah itu di sana orang sampah dari rumah sudah dipilah semua. Sudah, jadi ini saya ekonomi, ini yang lingkungan itu sudah ada semua. Hebat, saya akui pola hidupnya luar biasa bagus sekali. Dan di sana yang mulutnya besar itu ya saya malu itu mulutnya besar sendiri, aku mulutnya besar. Maka saya kecilkan itu. Saya harus rajin jalan. Saya di sini biasa jalan, di sana saya kalah jalan. Luar biasa. Jadi kotanya kota yang sehat, dan di sana memang ya wis seneng. Bunga semuanya dan tata kotanya, kedisiplinannya, termasuk guru itu disiplinnya luar biasa di sana terhadap anak didiknya. Dan anak sekolah tidak begitu banyak, karena di sana orang anaknya paling 1-2. Ada yang nggak mau punya keturunan, ngejar karier. Makanannya cukup bagus sekali. Maka saya melihat kondisi-kondisi ini, Dinas Pendidikan itu punya pola baru. Nah, ulang tahun seperti ini, anggaran tinggal minta. Anggaran ke pemerintah daerah silakan minta. Untuk guru semuanya saya setuju untuk semuanya untuk guru. Coba kemarin laptop anak-anak tahun depan ini Januari Februari sudah saya adakan 9.500 laptop. Berapa uangnya saya cukupi. Sampai Dinas Pendidikan itu kemarin gaji P3K ya, gaji P3K 261 saya cukupi semua, saya penuhi semuanya. Ini yang saya masukkan ke Dinas Pendidikan itu hampir 20 miliar tambahan, lainnya kesehatan. Maka kalau ulang tahun guru ini, satu bahwa orang yang bisa memimpin ke depan berhasil, salah satunya adalah pengetahuan itu dari guru. Orang itu kalau memimpin
modal pengetahuannya itu harus banyak, ilmunya harus banyak, dan ilmu itu dari sekolah, dan ilmu itu dari pengalaman yang baik. Di mana seorang pemimpin itu tidak punya modal ilmu pengetahuan, tidak banyak ilmunya, tidak banyak pengalamannya, kalau dia mimpin di tempat itu pasti untuk praktek mencari pengalaman. Majunya belum tentu, tapi masalah pasti banyak. Kalau dia tidak segera mencari ilmu pengetahuan dan tanya pada orang yang banyak pengalamannya, maka seorang guru yang muda yang baru dia lulus, kepala sekolah yang muda, tanya kepada yang tua, tanya yang pengalamannya banyak, dan tanya pada ilmunya yang banyak. Ini penting. Gak bisa kalau karena seorang guru kepala sekolah juga ini adalah pemimpin. Kalau pemimpin ini ilmunya nggak banyak, terus dimsing tinggu mimpin ki opo modalnya? Kalau nggak punya modal, ya mimpin modal madil itu, modal madil. Dan seorang kepala sekolah dengan seorang guru yang senior ini tidak boleh tidak connecting, tidak komunikasi, adu argumentasi, ilmu pengetahuan yang banyak, yang baik, itu yang digunakan. Kasarannya kalau orang ngomong, saya ini mau aja keminter, nah orang pintar aja keminter. Ini penting itu benar itu. Jadi kalau dia itu ilmunya banyak, itulah modal untuk mimpin. Sekarang kalau dia itu lulus SMA, suruh mimpin, dia punya modal apa? Tidak pernah pengalaman dia belum, ilmu tidak punya. Ini, jadi saya dengan filosofi saya seperti itu, sampai hari ini aja saya itu kuliah belum selesai. Saya ambil doktor, ini nyusun disertasi wangil, tapi tidak apa-apa. Saya dokter keringetan gitu loh, tenanan gitu. Tulis mawati gak lulus. Orang lulus pokoknya gak lulus apa soal teman-teman. Orang lulus apa? Jadi makanya guru yang belum S2 ambil aja lah S2. Ini untuk modal dasar menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau ini sekolah ora gelem, guru ora keminter, maduni sing pinter, junior maduni senior, dikandani malah kepala sekolah ini aku, dudu awakmu, ini ngomong apa. Ini tidak boleh. Di dalam transaksi mencari modal ilmu pengetahuan itu tidak memandang orang, tidak memandang umur, tidak memandang golongan. Anak SMA pun kalau dia punya ilmu keahlian pinter, kita tidak tahu, ya kita perlu tahu, tidak apa-apa. Saya wali kota tidak tahu, tanya gimana. Kalau tanya kita kembangkan sendiri. Jadi kalau kota ini salah satu kebetulan dipimpin seorang guru yang banyak ilmu pengetahuan dan banyak pengalaman, cepat. Bayangkan sekarang, saya itu tidak sempat belajar. Hari ini baca nggak sempat, paling mendengar, menganalisa. Coba waktu saya habis untuk memimpin, tetapi kebijakan-kebijakan ini karena saya punya modal banyak. Salah satu modal saya di dinas pendidikan. Daerah saya pendidikan. Di pohon itu si nanturaku kabeh. Kita akan buka. Mau bagian itu bangun sekolah. Ibu nggak apa? Ini kayak kasihku yang bagus. Itu berapa anggaran? 1 miliar berapa? Saya kasih anggaran, tentu yang bagus. Hampir 1 miliar. Kasihku yang bagus-bagus. Ini kasih panggung, kasihku yang bagus. Anak-anak TK itu setiap apa wisata ke sini. Kasihnya Pak ya dia. Apakah dia nyanyi, apakah apa? Coba ya dia. Tempat wisata pendidikan. Jadi sumbernya ada di sini. Jadi harus ada inovasi-inovasi seperti itu. Dan hari ulang tahun guru harus ada inovasi. Untuk dia jalur. Benar kali Menteri Pendidikan. Datangkan ahli-ahli dari pendidikan pusat, kebijakannya apa, 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa,
terus kita nanti akan mengadopsi yang mana. Guru semua kumpulkan. Berapa? Paling guru sekitar 1000 berapa? 1950. Tidak apa-apa. Buat aja di gor sana. Langsung dari kementerian. Bayar, tidak apa-apa. Jadi ilmu ini kita tidak bisa. Seorang guru itu ibarat botol itu, dia punya ilmu banyak, sampai sekolah disuntak nih anak-anak, pulang itu kosong, dia cari ilmu lagi. Jadi seperti saya, kalau saya ada pengalaman, kalau saya pengalaman, saya tidak belajar lagi, saya tinggal implementasi. Dinas pendidikan saya tahu, sekolah saya tahu, Dispenda saya tahu, semua OPD sekota ini, sekda koordinator tahu semua. Nyusun APBD 13 tahun, pakai otak saya, pakai tangan saya, tahu semua. Kalau sudah seperti ini sudah tahu. Orang tidak belajar, orang tidak golek pengalaman, orang tidak golek ilmu, kita sudah punya modal. Tanpa itu modal madu sudah. Sehingga hari ini bayangkan, saya tidak pernah berhenti. Narasumber di mana saja. Lah nek ora ilmu itu sepi. Sekarang kita ngomong orang tertarik, programnya bagus, akhirnya mengundang kabeh, udah susah sudah. Kemarin di Jakarta, minggu di Taman Mini, sama pulang nggak boleh. Saya harus menjadi narasumber di UT waktu wisuda. Yang datang IP-nya 3,5 semua, seluruh Indonesia datang di sini. Yang IP-nya di bawah itu di rumah. Yuh, ini mau pinter-pinter S2, sarjana nih IP-nya. Wong mau kerja semua ini, banyak orang kerja. Saya beri program, wah bagus itu. Pak Wali kapan saya undang ke Irian, Papua? Pak Wali kapan saya undang ke Sumatera? Tidak bisa, ya kamu ke Madiun dulu. Kalau kamu Madiun saya mau diundang. Sebelum kamu ke Madiun saya nggak mau. Wani jual mahal tuh seperti ini. Nanti dia ke Madiun kan meramikan Madiun, belanja di Madiun baru saya sama. Jadi kondisi-kondisi seperti ini banyak penawaran. Jadi kalau itu memang ilmunya banyak, berkualitas, inovasinya banyak, ini yang dibutuhkan hari ini. Selasa Senin saya pulang sampai sini malam, karena saya janjian sama ibu-ibu yang hamil. Ibu hamil 408, tajak hujan bareng di Romo. Ibu hamil semuanya kumpul. Saya ingin diimplankan gak ngiler, anaknya stunting gitu. Jadi tak tukoknya daster gak gitu. Kumpul-kumpul tak tukoknya daster patang atau 10 dasteran dari wabin kabeh. Hingga ambil buah bebas sudah gratis ya. Setiap pagi saya ada di situ, aduh saya ada di rumah. Saya kasih bingkisan semua. Kenapa seperti ini? Saya membantu guru. Kualitas anak ini yang mau keluar ke bumi, ini kualitasnya harus baik. Maka di dalam proses waktu hamil, ya harus kita perhatikan isinya, susunya. Udah setiap minggu saya kasih paket 450.000, susunya yang terbaik, harus diminum. Anak ini keluar dari unggul. Kalau ini anak nanti unggul, masuk ke sekolah gurunya profesional juga unggul, SDM itu unggul, pasti menguasai semuanya. Madiun coba bayangkan, Madiun itu tidak punya apa-apa, sumber daya alam tidak punya, telogo ya rantuwe, air terjun rantuwe, ini sampah luar biasa, sampah luar biasa. Tapi dengan SDM yang bagus, maka bisa mengemas. SDM yang bagus itu dari mana? Itu dari guru. Maka nih guru itu beban itu. Guru rapinter, guru rapi, guru mutan tok ruwet itu. Guru mutan tok ruwet. Karena kita dihadapkan ke sini. Saya tadi malam seminar di UNS profil anak. Jadi saya buat profil anak Madiun itu harus diketahui sejak dini. Umur sekian berapa yang akan meninggal
apa, tahun 5 tahun ke depan apa, itu saya profilkan semua. Sehingga kebijakan pembangunan ke depan anak-anaknya akan dibawa kemana. Kita konekkan dengan kesehatan, kita konekkan dengan pendidikan. Lha nek ngerti ilmu niku ya mungkin. Ora iso maca ini gak iso bangsa. Kira nek rasa guru kok iso maca. Gak iso. Wis karepmu kono, wis karepmu kono. Modalnya ya wis karepmu kono, karepmu kono. Karena ndak tahu. Dari kondisi-kondisi ini, alhamdulillah saya semua guru yang ada di Madiun usahanya yang luar biasa. Sehingga ke depan anak-anak seperti ini, guru-guru ke depan, guru semua sudah saya beritahu, kasih beasiswa sekolah, datangkan sumber-sumber yang bagus, silahkan. Jadi sering ketemu orang dari Jakarta, orang dari kampus dan sebagainya, bagus itu wawasannya dan sebagainya. Sehingga dengan kondisi ini anak kita ke depan akan terjamin kualitasnya. Ini penting ya, penting sekali. Dan ke depan seorang guru ini ya harus menjadi teladan. Angel. Saya jadi guru berapa itu? 14 tahun, 16 tahun. Saya jadi guru 16 tahun. Saya orangnya kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan diri. Saya tidak mau narimo yang pantun sementing takdir. Wes ini tidak bisa. Semua harus saya lalui dan semua harus kita coba. Besar saya dari guru, dibesarkan dari PGRI. Saya di PGRI memang vokal orangnya. Yang tidak baik harus baik. Jangan kita itu diam saja. Orang diam itu ya diam. Saya orangnya berani untuk naik tangga, berani untuk naik tebing.